Terima kasih ya Tritan sudah mengeklik video ini. Siapa yang tidak bangga dengan salah satu tokoh yang menjadi miliarder di Madura dan ini bisa disebut sebagai sultannya Madura. Siapa beliau? Yaitu Haji Chairul Umam atau yang dikenal dengan Haji Her, seperti itu. Nah, ada sebagian masyarakat yang menyebutnya bahwa Haji Her ini adalah salah satu direktur ataupun pemilik Bawang Mas. Ada yang menyebut sebagai ketua P4TM yang resmi dibentuk pada tahun berapa ya Tritan? Apa tahun 2020 2021? Intinya sejak P4TM ini dibentuk maka banyak salah satu julukan yang menimpa beliau yang menyandanginya. Tapi gak apa-apa, seperti itu. Sekarang Haji Her ini ya Tritan lagi naik daun. Kenapa kok bisa lagi naik daun ini Rus? Tebak apa yuk? Betul, karena kedermawanannya. Bahkan update terakhir ini ya Tritan, Haji Her ini memberikan salah satu mobil Avanza kepada salah seorang warga yang banyak mengirim tembakau di musim kemarin itu ya Tritan. Paling banyak apa 2 orang apa 1 orang tapi nggak tahu, seperti itu. Intinya kalau teman-teman itu penasaran dengan semua aktivitas Haji Her ini ya, sampean itu sepilah di Facebooknya itu ada kegiatan Bawang Mas, kegiatan bos Bawang Mas seperti itu di Facebook, banyak seperti itu kegiatan sehari-harinya. Jadi kalau kita amati dan perhatikan ya Tritan, di lini masa yang banyak muncul itu Haji Her itu sering makan dan mengajak masyarakat itu makan di warung-warung sederhana ataupun apa namanya ya yang di tempat trotoar, dan itu sering. Apalagi saat beliau mungkin apa ya lagi tengah mengajak karyawannya itu ke Surabaya atau kemana, sering ya selain makan bareng semua warga di sekelilingnya itu pasti diajak makan. Dan poinnya lagi ya Tritan, tidak hanya diajak makan, biasanya mereka juga dikasih fulus, dikasih dana, dikasih uang seperti itu. Terus banyak orang yang bertanya, kenapa kok hanya Haji Her yang terkenal? Apakah di Madura itu tidak ada orang yang kaya serta orang yang menjadi pengusaha sukses? Wah, banyak terus. Banyak. Tidak hanya Haji Her. Saya baru ya cari-cari sendirilah. Tapi kenapa kok yang terkenal hanya Haji Her? Ya begitulah. Kalau diri seseorang yang jati dirinya serta batinnya itu apa dilembut apa sama Gusti Allah itu diberi rasa kepedulian kepada masyarakat sehingga hatinya lembut, peduli dan suka menolong. Apakah tidak ada pengusaha-pengusaha yang kaya ataupun lebih kaya? Dari banyak di Madura banyak. Tetapi kenapa kok ya tidak terkenal? Ya silakan masyarakat itu nilai sendiri. Bahkan tidak asing ya, Haji Her itu pernah menyampaikan ya, tapi benar apa enggak ya? Tapi kalau pengakuan Haji Her sendiri kan, Haji Her ini kan katanya enggak lulus kuliah di Malang tapi enggak lulus.
seperti itu. Bahkan saya pernah menulis beberapa sejarah perjalanan hidup Haji Her pada saat beliau menjadi mahasiswa. Pernah suatu ketika ya Tretan, Haji Her ini katanya lagi menjajaki sebuah barang ke lembaga yang mungkin berupa alat tulis saya nggak paham, tetapi yang intinya produk ini dipasarkan di lembaga pendidikan, dan sejarah ini terjadi di Kabupaten Bangkalan. Pada waktu itu Haji Her ini memberikan pengumuman katanya kepada masyarakat ataupun kepada guru dan siswa bahwa barang ini anti pecah dan lain sebagainya Tetapi setelah sama Haji Her ini dibanting ternyata barang tersebut itu pecah, dan itulah yang yang menjadi sejarah kekonyolan yang sampai saat ini kata Haji Her itu tidak bisa dilupakan. Walaupun sampai sampai jenjang karirnya dia tidak melanjutkan, dia tidak menamatkan kuliahnya. Tetapi walaupun tidak menamatkan kuliahnya Haji Her itu tetap memberikan angsih, kiprah serta teladan dan pengetahuan pendidikannya itu kepada keluarga dan masyarakat. Seperti itu. Maaf ya ternyata saya minum dulu. Bahkan dalam Cawajan Jiher Tibir si Jiher Tibir pernah masa dia merasakan bahwa keberkahan rezeki yang dialaminya saat ini itu memang tidak lepas dari hiruk pikuk perjalanannya, dan semua yang sudah dilaluinya entah itu manis ataupun pahit, semua sama Haji Her ini dianggap sebuah pelajaran yang berarti lewat dunia. Jadi saran Haji Her, bukan saran, hal-hal yang memang betul tampak dirasakan oleh Haji Her, keberkahan rezekinya itu karena faktor apa? Suka makan nasi basi, makan nasi baru Tadi dan ngodet Haji Her dan ngodet seneng makan nasi baru coba lah waktu itu dia siapa tahu noro lelamban Haji Her Detik. Nah karena setia hari mon badan nasi baru coba buah kapan jelas oles deh maksudnya kan mereka bayang ngaro Haji Her pun jawanan coki ngaro makan nasi baru Detik. Nah karena kapi semua yang punya nasi basi di rumahnya stop, jangan dibuang dulu, pertahankan dulu. Cium nggak apa-apa lah walaupun agak asam-asam dikit seperti baunya, niatkan mau ikut mau ikut petuah dan sarannya Haji Her kalau bisa kalau nggak bisa jangan. Ini mungkin salah satu perjalanan cerita sederhana mungkin, tapi bagi kita itu cukup menginspirasi. Tetapi kesuksesan seseorang itu sampai sekarang saya itu nggak paham, orang yang dinilai sukses itu dari kacamata apa sih? Apakah dia memang dinilai ataupun diukur dari banyaknya harta benda? Pertama, apakah yang disebut dengan sukses itu rasa kepedulian yang tinggi?
Terus apakah orang yang sukses itu orang yang banyak menciptakan lapangan pekerjaan? Terus apakah orang yang sukses itu adalah orang yang punya banyak pengalaman dan pengetahuan dan lain sebagainya? Ya, semua kan subjektif menilainya. Tergantung kita mau melihat dari kacamata apa. Seperti itu. Dan banyak kejadian-kejadian sosial yang dialami Haji Her ini ya, yang bagi kita itu layak menjadi suri teladan. Salah satu contoh yang saya ketahui juga adalah Haji Her ini sering ya ketika mau membeli lahan ataupun tanah, melihat tanah kan ya. Padahal tanah dia kan lengkap sertifikat beda. Ya mula tanah sertifikat pasti kan benih tanah ilegal kan berarti tanah resmi. Tetapi di kemudian hari Haji Her ini didatangi oleh seseorang yang tiba-tiba mengaku dan mengklaim bahwa tanah yang sebelumnya pernah dijual oleh seorang itu diakui oleh miliknya. Kalau kita merasakan hal demikian, tentu orang yang sudah menjalin kontrak jual beli dengan kita yang kita panggil pasti dipanggil dan dipermasalahkan. Kalau Haji Her ini dalam menyelesaikan masalah yang seakan-akan tanah ini juga diklaim oleh orang dari luar, dari pihak lain, Haji Her bagaimana cara menyelesaikannya? Dia ikut membayar ataupun ngagak dibeli karena ada ya agak dibeli ya. Misalkan tanah si area ben orang seberia jual 5 juta. Tapi tin abit ada pihak si yang juga menggugat bahwa tanah yang A itu juga miliknya si. Kalau kita kan pasti memanggil orang yang B, tapi kalau hari ini yang ini diselesaikan dengan akad jual beli. Dan ini kejadian tidak hanya terjadi 1 kali dan 2 kali, hampir berkali-kali. Gila maklum karena ringnya habis ini deh ya. Semua mulai banyak habis ini mencari notur deh kecak. Mulai banyak pesena acara lapakun beda-beda. Iya, terbalik ke. Banyak acara mun ada pesena. Ada kedengaran kan deh ya. Tetapi bagi saya ini tidak bisa dijadikan patokan seperti itu. Terus apa harusnya jadi patokan? Kalau menurut saya memang Haji Her ini sejak kecil ya saya melihat ada satu nilai punya rasa kepedulian, punya kepedulian sosial seperti itu, sehingga kepedulian itu dirawat dan tetap ditanamkan dalam jati dirinya, sehingga saat dia sukses dan berada di puncak, maka semua tidak akan tampak instan seperti itu. Artinya mula orang soki cepok dan gelap mulai dari bubble, artinya itu dari malarakada ya, mungkin sedikit banyak beliau betul-betul mengerti terhadap kondisi masyarakat kecil seperti itu. Bahkan tidak asing Haji Her ini ketamuan siapa saja lah, mulai lentar karo mana Haji Her belum pungan apa kuni temu nih. Tanya ki kelunah apa prestasi apa kelakuan dan sebagainya, dia pasti mendukung semua yang menjadi bakat
bakat dan hobinya, ya misalkan dari tiktokers, kedatangan dari konten kreator, kedatangan dari siapa dari ulama, tokoh, pemuda, aktivis, semua didukung hanya Haji Heri. Itulah yang saya salut sama beliau. Sehingga dari semua kalangan, entah si merah, si biru, si kuning, menyebut Haji Heri, semua dirangkum. Semoga kita ketularan rezeki seperti Haji Heri. Terima kasih.